Pengawalan kasus Subang sudah ada peningkatan yang luar biasa. Keinginan kita kasus Subang tidak tertutup atau tidak dibekukan sudah berhasil dan sudah sampai akan disidangkan kasusnya antara Danu dengan Pak Yosep, karena Danu dan Pak Yosep yang sudah P21, yang lainnya masih belum. Yang menjadi kita tanda tanya terkait dari surat Kompolnas ya, bahwa tidak ada orang yang melihat dan lain sebagainya. Tentunya hal ini juga membuat kita ketar-ketir dalam persidangan nanti, apakah pelaku ini lolos atau tahu. Danu ini kalau ngomong ini kurang pandai, dia terbata-bata ngomongnya, kurang lancar dibanding Pak Yosep. Pak Yosep ini sangat pandai berdiplomasi. Apa jadinya nanti dalam persidangan ketika Danu vs Pak Yosep, ketika Danu dicerca oleh pengacara Pak Yosep? Apakah Danu bisa membuktikan ucapannya ataukah Danu malah blunder? Mari kita lihat ya di sini. Jalannya persidangan tentunya ya ini. Bagaimanakah jalannya persidangan nanti? Apakah Danu bisa meyakinkan Bapak Hakim terkait apa yang dia ketahui dan apa yang terjadi? Apakah Danu bisa meyakinkan Bapak Hakim terkait tersangkutnya Pak Yosep di sini ya, di malam kejadian itu? Ada simbol wisdom. Nanti ada kebijaksanaan tersendiri dari Pak Hakim. Ada kebijaksanaan sendiri terkait hal ini. Selanjutnya ada despondensi. Despondensi ini keputusasaan. Jadi Danu ini juga mengalami keputusasaan di dalam sidang nanti, walaupun Pak Hakim nanti memiliki kebijaksanaan tersendiri terkait apa yang dikatakan Danu. Danu mengalami despondensi, keputusasaan di sini, kelelahan, kecapean menghadapi kerjaan-kerjaan dari Pak Hakim maupun dari pengacara Pak Yosep. Selanjutnya ada komplasensi, ada ketidakpuasan. Jadi apa yang disampaikan Danu nanti, baik hakim maupun pengacara dari Pak Yosep, ada ketidakpuasan di sini. Apakah ini terkait dari bukti-bukti yang kurang, ataukah ada ketidaksinkronan, ataukah ada hal yang lainnya yang membuat hakim dan pengacaranya tidak puas terhadap apa yang dikatakan Danu? Selanjutnya ada vanity. Vanity ini kepercayaan diri, percaya diri yang begitu kuat. Bisa dikatakan ini dari kartunya pengacaranya Pak Yosep, timnya Pak Yosep yang begitu percaya bahwa Pak Yosep tidak bersalah. Dan ada ketidakpuasan terkait apa yang dikatakan Danu, sedangkan Danu sudah kelelahan di sini, sudah putus asa, sudah capek menghadapi masalah ini. Jadi di sini teman-teman, Danu sepertinya kewalahan juga di dalam persidangan nanti. Dia tentunya dicercah oleh Pak Hakim juga oleh pengacaranya Pak Yosep. Dan disinilah tentunya hal yang buruk bisa terjadi pada Danu ketika dia tidak mampu mengungkapkan apa yang sesungguhnya terjadi. Karena kita tahu Danu ini ngomongnya terbata-bata, tidak lancar dalam ngomongnya dalam bahasa Indonesia. Ya tentunya hal ini juga merupakan titik kelemahan di Danu. Tapi di sini Danu kan juga didampingi pengacara. Semoga saja pengacaranya Danu bisa membantu atau meluruskan dari kata-kata Danu. Tapi semuanya itu juga ada kebijaksanaan dari Pak Hakim nanti, apakah percaya dengan Danu ataukah percaya dengan Pak Yosep. Nah kita lihat saja ke depannya ya. Selanjutnya saya ambil kartu lagi jalannya persidangan terkait Danu. Confusion, kebingungan. Jadi masalah ini nanti juga muter-muter lagi di pengadilan teman-teman. Muter-muter munyer. Sebelum ke P21 aja kita dibuat muter-munyer selama hampir 3 tahun. Di persidangan nanti juga itu ada hembusan-hembusan untuk membuat kasus ini menjadi berbelit-belit lagi.
tinggal hakimnya saja ya harus pandai, harus harus netral di sini sehingga kasus ini bisa dituntaskan dengan baik. Ada yang confusion, yang ingin membingungkan kasus ini. Victim, korban. Karena di sini juga ada yang merasa menjadi korban. Nah, di sini yang sudah mengakui kasus ini adalah Danu yang menyerahkan diri. Kemudian sampai saat ini Pak Yosep dan Bu Mimin serta Abi Ariki masih belum mengakui keterlibatannya kasus ini. Jadi di sini nanti akan ada perang argumen di persidangan dan tentunya itu akan seru banget. Akan seru banget, dan di persidangan nanti juga akan bulet ya, akan bulet memusingkan buat kita yang nonton terkait alibi-alibi yang ada nanti. Karena di sini ada yang merasa sudah dikorbankan di sini. Nah, selanjutnya, di sini ada elemen. Tapi pada akhirnya semua nanti terang benderang di persidangan nanti, walaupun harus melalui hal-hal yang jelimet seperti ini. Akan terang benderang, yang salah ya salah, yang benar yang benar. Selanjutnya, satu kartu lagi, maafkanlah. Jadi ada yang meminta maaf nantinya. Siapa yang meminta maaf? Pak Yosep kah atau Danu kah di sini? Ya, sangat-sangat heboh. Selanjutnya ada kartu joy. Ada kartu kesenangan. Jadi salah satu mereka nantinya mungkin ada titik terang di sini, mungkin juga ada yang bisa meringankan hukumannya karena di sini ada simbol joy. Cuman di sini teman-teman, kalau kita rujuk di prediksi saya kemarin, di kartunya Danu kemarin ada forgiveness, maafkan saya. Ada simbol gosip, kemudian ada simbol maafkan saya. Karena masalah ini sudah sampai 3 tahun. Dia minta maaf karena udah menutupi, udah menyatakan hal-hal di YouTube, di kontennya siapa-siapa yang begini yang begitu. Dan di sini dia minta maaf. Dan kartu joy ini kemarin juga ada di kartunya Pak Yosep. Apakah ini bertanda prediksi kemarin juga akan berlaku di persidangan, di mana Danu merasa bersalah, Pak Yosep merasa tidak terkait dalam kasus ini? Ya, kita nggak tahu di sini ya, karena masih prediksi ya. Juga ini energinya kan 2 orang. Cuman kalau merujuk di prediksi saya kemarin, memang Danu minta maaf dan Pak Yosep juga ada percaya diri, juga ada simbol kesenangan. Jadi Pak Yosep tetap tidak mengakui kalau dia terlibat. Selanjutnya, apakah sidang ini nanti bisa diputuskan secara adil antara Danu dengan Pak Yosep? Ada simbol sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan teman-teman. Jadi kasus ini harus kita kawal, tetap kita kawal sampai akhir persidangan, karena di sini ada simbol sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan bisa, apakah ada kesalahan-kesalahan yang diajukan di sini atau yang dituntut di sini? Nah, ini yang menjadi tanda tanya karena masih ada simbol sebuah kesalahan. Tentunya kesalahan ini adalah yang terkait siapa yang menjadi pelakunya. Dari kasusnya Subang ini, dalam penanganannya tidak sama dengan kasusnya Sambo. Dari kasusnya Sambo kita tahu, oh si A ini ternyata melanggar karena ini, karena ini. Kalau di kasusnya Subang ini enggak, OOJ-nya enggak dimunculkan beritanya. Hanya dibilang berapa orang gitu aja ya. Dan itu pun harus YouTuber yang mengorek-ngorek. Nah, inilah yang menjadi saya tanda tanya. Apakah hal ini nanti yang bisa memicu adanya sebuah kesalahan ini? Makanya harus tetap kita kawal sampai ketok palu. Yang salah harus salah, yang benar juga harus benar. Jadi kita harus berpihak yang netral di sini ya, maksudnya tidak berpihak. Kalau misalnya Pak Yosep bersalah, ya Pak Yosep harus mau menanggung risiko akibat dari perbuatannya. Tapi kalau Pak Yosep tidak melakukan, ya bagaimanapun harus dibebaskan di sini ya. Jadi di pengadilan ini Pak Yosep akan berjuang mati-matian untuk bisa
membuktikan bahwa dia tidak terlibat. Sedangkan Danu juga begitu. Apakah yang dituduhkan ini ada bukti ataukah hanya sebatas dugaan-dugaan saja? Karena kalau kita merujuk di tayangan-tayangan dari pengakuan Danu saat mabuk, ternyata dia menyebut nama blank ya. Kemudian dari masalah Pak Yosep, dia hanya menduga karena Pak Yosep punya istri 2 dan lain sebagainya. Nah, disinilah kita menjadi rancu ya, apakah Danu ini kalau mabuk jujur, sedangkan kalau sadar nggak jujur? Karena kenyataannya kita juga dibohongi Danu sampai 3 tahun lebih. 2 tahun lebih ya, sampai 2 tahun lebih, sehingga masalah ini tidak kelar-kelar. Ya, jadi teman-teman tetap harus kita kawal hingga persidangan kasus ini.